Hai, sebelum kamu benar-benar melepas lelah hari ini, aku mau ajak kamu duduk sebentar. Tenang aja, gak lama. Cukup sampai matamu mulai berat dan hatimu sedikit lebih ringan. Karena malam ini aku mau ceritain sesuatu yang lembut, yang mengalir pelan seperti air teh yang masih hangat di cangkir porselen. Judulnya Cerita yang Tersesat di Lautan Pos. Kalau kamu suka cerita-cerita kayak gini, yang tenang, penuh suasana dan pelan-pelan menenangkan hati, boleh banget klik subscribe atau simpan cerita ini buat nanti, malam-malam berikutnya. Aku bakal seneng banget bisa terus nemenin kamu sebelum tidur. Sekarang, mari kita pelan-pelan masuk ke dalam cerita. New York tahun 1901. Kota itu masih muda, tapi langkah-langkahnya sudah berisik. Kereta kuda masih berlalu lalang di jalanan batu. Dan sesekali bunyi peluit dari pelabuhan menyelinap sampai ke jendela-jendela kecil di perumahan tua. Di antara gedung-gedung bata merah di Lower Manhattan, ada satu rumah kecil di ujung jalan, dikelilingi pagar besi berkarat dan pot-pot geranium yang menguning pelan karena musim gugur. Di lantai atas rumah itu tinggal seorang perempuan muda, seorang penulis yang memilih tinggal sendiri. Namanya Eliza, dan setiap pagi ia membuka jendela kecilnya menghadap timur. Tempat cahaya matahari merambat seperti tumpahan madu ke meja tulis kayu miliknya. Meja itu penuh coretan, amplop bekas, dan tinta kering yang menetes seperti ingatan lama. Elijah punya kebiasaan yang tak biasa. Setiap minggu, ia menulis satu cerita pendek, lalu memasukkannya ke dalam amplop tanpa nama, tanpa alamat penerima yang pasti. Ia hanya menulis untuk siapapun yang butuh teman malam ini. Lalu ia akan berjalan ke kotak pos di ujung jalan dan mengirimkannya ke alamat yang ia pilih secara acak dari direktori kota. Kadang cerita itu sampai ke seorang pelaut tua yang tinggal di loteng toko roti. Kadang sampai ke janda muda yang tinggal bersama dua kucing di dekat Harlem. Kadang, siapa tahu, tak pernah sampai kemana-mana, hanya hilang di tengah gelombang surat-surat penting. Tapi bagi Eliza, itu tak penting. Yang penting adalah menyebarkan sesuatu yang lembut di tengah dunia yang kadang terlalu keras. Setiap pagi setelah mengirim ceritanya, ia akan pulang dan menyeduh kopi. Aroma kacang panggang dan kayu manis memenuhi ruangan kecil itu, bercampur dengan bau tinta dan kertas yang mengering semalaman. Di sebelah cangkirnya selalu ada bunga kering. Ia suka mengeringkan bunga dari taman kota dan menyelipkannya di dalam ceritanya. Seperti pesan rahasia yang hanya bisa dibaca oleh hati yang tenang. Hari-harinya mengalir seperti itu, perlahan, tenang, dan penuh warna-warna samar. Saat hujan turun, ia akan menulis dengan selimut di bahunya, dan lampu minyak menyala redup. Cahaya lilin kecil menari di dinding bata, dan Eliza menulis seperti sedang berbicara dengan seseorang yang ia tidak kenal. Tapi ia percaya orang itu pasti sedang mendengarkan. Ia tidak pernah tahu siapa yang menerima ceritanya, tapi kadang ia suka membayangkan mungkin ada seseorang yang tersenyum pelan di tengah malam, menemukan cerita tak bertuan itu di kotak surat mereka. Mungkin seseorang yang tadinya ingin menyerah pada hari yang panjang, jadi duduk sejenak dan membaca, dan merasa tidak sendirian. Dan malam itu, Eliza menulis cerita ke-46-nya tentang langit yang tidak pernah kehabisan bintang,
meskipun awan menutupinya. Ia menulis dengan lembut, dengan jeda-jeda sunyi di antara paragraf, dan seperti biasa, ia tidak menulis tanda tangan. Angin malam berhembus lewat celah jendela, membuat tirai tipis bergoyang seperti bisikan kecil. Kota di luar masih berdenyut, tapi di dalam kamarnya, waktu berjalan lambat, seperti nafas yang menenangkan. Besok pagi, ia akan kembali ke kotak pos dengan amplop coklat dan bunga kering terselip di dalamnya. Dan entah siapa yang akan membacanya. Tapi bagi Eliza, cerita yang hilang di lautan pos bukanlah cerita yang sia-sia. Karena kadang yang paling indah justru yang tidak pernah kita ketahui akhirnya. Angin pagi menyelinap pelan ke dalam kamar Eliza, membelai lembut kulit tangannya yang masih bersandar di meja tulis. Kertas-kertas tipis bergetar perlahan, seolah menghela nafas bersama rumah yang belum sepenuhnya terjaga. Di luar, langit masih kelabu, belum sepenuhnya biru, belum sepenuhnya terang. Suara roda kereta kuda dari kejauhan terdengar samar, tercampur dengan desir langkah kaki burung-burung di atap. Hari baru mulai mengendap, seperti cat air yang belum kering di atas kanvas kosong. Eliza menarik syal tipis ke lehernya, lalu berjalan pelan ke dapur kecil di ujung lorong. Kaki telanjangnya menyentuh lantai kayu yang dingin, tapi tidak menusuk, hanya mengingatkan bahwa musim telah berubah. Ia menyalakan kompor tua, memanaskan air di teko logam, dan membuka kotak kayu berisi biji kopi yang sudah ditumbuk kemarin sore. Aromanya menyembur hangat, mengisi ruangan seperti pelukan dari suatu yang tidak terlihat tapi dikenalnya baik. Sementara air mendidih pelan, ia menyandarkan diri di kusen pintu, memandang jendela yang basah oleh embun. Di dinding dapur tergantung kalender tua dengan lingkaran merah di tanggal-tanggal tertentu. Bukan hari ulang tahun, bukan hari libur, hanya penanda kecil. Mungkin hari ketika ia merasa lebih sunyi dari biasanya, atau ketika cerita yang ia tulis terasa lebih dekat dengan hatinya. Beberapa lingkaran diberi tanda bunga kecil yang ia gambar sendiri dengan tinta hitam. Eliza tidak pernah menjelaskan maknanya pada siapapun, dan mungkin memang tidak ada yang perlu dijelaskan. Seperti ceritanya, kalender itu adalah percakapan sunyi antara dirinya dan suatu yang lebih besar. Pagi itu setelah sarapan sederhana, seiris roti panggang dengan selai apel buatannya sendiri, Eliza membuka laci kayu di bawah meja dapur. Di dalamnya tersimpan tumpukan surat-surat yang tak pernah ia kirim. Beberapa karena terlalu pribadi, beberapa karena belum selesai. Tapi sebagian besar karena ia tahu tidak semua cerita harus sampai. Ada yang cukup ditulis lalu disimpan bersama pagi yang tenang. Salah satu surat ditumpukan atas berisi cerita tentang danau yang selalu memantulkan langit dengan jujur. Bahkan ketika langit sedang marah, mendung, atau gelap. Ia menulisnya setelah bermimpi tentang seorang yang tidak pernah ia kenal, berjalan pelan di tepi danau dengan mantel panjang dan topi coklat tua. Ia tidak tahu kenapa orang itu hadir di mimpinya, tapi ia merasa cerita itu bukan untuk dikirim, hanya untuk diingat. Di ruang tengah ada rak kecil berisi bunga kering, lavender, melati, anyelir, dan bunga liar dari taman kota. Beberapa ia letakkan di dalam botol kaca, beberapa dijepit di antara halaman buku. Ada aroma tanah yang manis, aroma kenangan yang tak pernah keras, hanya meluruh pelan. Setiap kali ia menulis, Eliza akan memilih satu bunga dari rak itu dan meletakkannya di meja, seperti teman diam yang menemani prosesnya. Angin kembali berhembus dari jendela,
membawa bau debu tipis dan daun kering. Eliza duduk di kursi rotan dengan perapian yang padam. Selimut wol menutupi kakinya. Ia membuka buku kecil berisi kutipan dan kalimat-kalimat yang ia temukan dari koran, iklan, atau buku tua. Kadang dari satu kalimat yang aneh atau sederhana muncul satu cerita utuh dalam benaknya. Dan ia percaya inspirasi bukan sesuatu yang perlu dikejar, tapi sesuatu yang datang pelan, seperti burung kecil yang mendarat di ambang jendela. Hari menjelang siang, tapi sinar matahari belum juga menembus awan. Langit tetap abu-abu, tapi tidak berat, hanya seperti selimut besar yang membungkus kota dengan pelan. Eliza menyiapkan amplop coklat baru, menyelipkan cerita ke-47 yang ia tulis malam sebelumnya. Kertasnya sedikit bergelombang karena uap lilin semalam, dan tinta biru tuanya mulai mengering tak sempurna. Ia menyelipkan sehelai bunga teluki kering ke dalamnya, lalu menutupnya dengan benang linen tipis. Jalan menuju kotak pos basah oleh sisa hujan dini hari. Sepatu boot coklat miliknya berbunyi pelan di trotoar batu. Iramanya seperti detak jam tua di ruang tamu. Orang-orang lewat dengan payung, dengan wajah sibuk dan langkah cepat. Tapi Eliza tidak pernah terburu-buru. Ia berjalan seperti biasa, lambat, tenang, dan penuh perhatian. Ia selalu percaya bahwa sesuatu yang dikirim dengan pelan akan sampai dengan lebih banyak rasa. Sesampainya di kotak pos hijau tua di ujung jalan, ia berhenti sejenak. Tangan kirinya memegang amplop erat, tangan kanannya menyentuh sisa kotak yang dingin. Lalu dengan satu nafas panjang, ia memasukkan surat itu ke dalam mulut logam kecil yang terbuka seperti rahasia. Satu cerita lagi meluncur ke lautan pos, ke arah yang tidak ia tahu, tapi ia yakin angin, waktu, dan mungkin kebetulan yang lembut akan membawanya ke tempat yang tepat. Hari itu ia tidak menunggu jawaban, ia tidak pernah menunggu. Tapi di hatinya yang tenang selalu ada ruang untuk kemungkinan bahwa mungkin di suatu tempat seseorang membuka amplop itu di tengah malam yang sepi dan merasa sedikit lebih utuh dari sebelumnya. Angin malam kembali berhembus pelan dari sela-sela jendela kayu yang sedikit renggang. Tirai tipis bergoyang dengan suara yang nyaris tak terdengar, seperti nafas seseorang yang sudah lama tertidur. Di dalam kamar kecil itu semuanya berjalan lambat. Lampu minyak berpendar lembut di sudut ruangan, menyisakan cahaya kuning pucat yang memantul di dinding bata. Eliza duduk diam di kursinya, tangan berselonjor di pangkuan, matanya setengah tertutup, seperti membaca mimpi yang belum selesai ditulis. Teko teh di atas kompor sudah lama mendingin, dan cangkir porselen di meja belum disentuh sejak tadi sore. Ada keheningan yang tidak sepi di ruangan itu, hening yang nyaman, seperti pelukan tanpa suara. Di rak kayu dekat jendela, tumpukan surat-surat yang telah dikirim tetap utuh, bukan secara fisik, tapi secara perasaan. Masing-masing menyimpan jejak malam-malam panjang, tinta-tinta basah yang mengering perlahan, dan bunga-bunga kering yang masih menyimpan aroma samar tanah basah. Tidak ada yang berubah, tapi juga tidak ada yang sama. Di luar, jalanan mulai lenggang. Suara sepatu-sepatu yang tadi berderap di trotoar menghilang satu persatu. Langit sudah sepenuhnya biru gelap, dengan bintang-bintang kecil yang mulai berani muncul. Cahaya lampu jalan kuning pucat menari pelan di permukaan jendela, seperti undangan terakhir untuk bermimpi. Dan di antara semua itu, waktu seolah menunduk, memberi ruang pada yang sunyi. Eliza menutup buku catatannya,
meletakkannya perlahan di atas tumpukan surat yang belum dikirim. Ia menyapu sedikit debu dari meja, lalu meniup lilin kecil di sebelah tempat tidurnya. Nyala api itu sempat bergetar, menarik kecil, lalu padam dalam sekali hembusan, meninggalkan sisa hangat yang nyaris tak terasa. Kamarnya perlahan menjadi abu-abu, diselimuti bayangan lembut yang tidak mengganggu apa-apa. Di balik jendela langit tetap diam, seperti tahu malam ini bukan saat untuk bergesa-gesa. Bantalnya dingin, tapi wangi, dan selimut wol tipis membungkus tubuhnya seperti sayap yang tak terlihat. Ia berbaring, memandang langit-langit kayu yang sudah retak di beberapa bagian. Retakan-retakan itu sudah lama ia kenal, bentuknya tak berubah, tapi tiap malam seolah punya cerita baru. Eliza menutup matanya perlahan, nafasnya naik turun, ringan, tidak terburu. Seperti cerita yang tahu kapan harus berhenti. Mungkin di suatu tempat, seseorang sedang membuka amplop yang ia kirim, membaca ceritanya dengan mata yang lelah tapi bahagia. Atau mungkin tidak, mungkin surat itu masih dalam perjalanan. Tapi Eliza tidak menunggu. Ia tidak pernah menunggu. Ia hanya ingin tahu bahwa sesuatu dari dirinya masih terus berjalan. Di rak dekat tempat tidurnya ada bunga teluki yang belum kering sempurna. Kelopaknya lembut, warnanya pudar, tapi tetap cantik dalam keheningan. Ia memandanginya sebentar sebelum benar-benar memejamkan mata. Dan entah bagaimana, malam itu terasa lebih ringan dari biasanya. Lebih senyap, lebih cukup. Sementara jam tua di ruang tamu berdetak pelan dan kota perlahan-lahan terlelap di pelukan kabut tipis. Dan cerita Eliza pun ikut diam bersama waktu. Tidak selesai, tidak berakhir, hanya istirahat sejenak. Sama seperti kamu, tenang aja, aku masih di sini walau suaraku pelan. Cerita ini tidak kemana-mana, ia hanya ikut tidur bersama kamu.